Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, khususnya para pegawai, para karyawan, karyawati, ya, baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan. Presentasi kali ini, atau konten kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana membangun motivasi kerja melalui kesadaran diri. Karena motivasi kerja ini sangat penting di dunia kerja. Karena yang nanti berperan, ya, dominan, ya, menghasilkan kinerja yang baik, ya salah satunya yang paling utama adalah motivasi kerja ini. Baik, kita awali dengan apa tujuan kita mengadakan training atau pelatihan. Ya, pada dasarnya seluruh kegiatan pelatihan, training, seminar, bimtek, dan lain-lain, tujuan utamanya adalah memberikan satu pemahaman dan merubah sikap perilaku kita. Nah, proses perubahan sikap dan perilaku itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah diberikan pemahaman atau kita mencari satu pemahaman, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan satu pemahaman, maka akan terjadi perubahan mindset atau munculnya kesadaran. Kalau sudah mindset ini berubah, muncul satu kesadaran, maka sikap dan perilaku kita akan berubah. Tapi semuanya ini itu ada satu ketergantungan, yaitu terjadinya perubahan mindset atau munculnya kesadaran ini karena faktor hidayah dari Allah. Karena bagaimanapun juga, ya, kita ini berusaha dan lain sebagainya, tetap saja tergantung kepada hidayah Allah itu. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah, tentu kita mudah untuk merubah mindset kita. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hidayah, ya diterangkan seperti apapun juga kita nggak bisa menerima. Nah, proses perubahan mindset dan munculnya kesadaran itu kira-kira seperti ini, yaitu adanya masukan, adanya pemahaman, adanya informasi yang kita terima. Nah, kemudian informasi itu kita pahami, kita mengerti, kemudian dirasakan adanya satu kebenaran, ya, artinya kita setuju atau kita membenarkan informasi itu, kemudian kita yakini, dan terjadilah satu perubahan mindset kita. Jadi pola pikir kita berubah karena adanya informasi yang sudah kita pahami, kita mengerti, kemudian kita rasakan adanya kebenaran dan kita yakini. Maka mindset kita akan berubah, munculnya satu kesadaran. Kemudian sebagai karyawan atau pegawai, sebetulnya apa yang dihargai atau dibayar dari kita sebagai pegawai atau karyawan? Tentu yang dibayar adalah kinerja kita atau hasil kerja kita. Nah, kinerja itu faktornya ada dua yang penting. Yang pertama itu adalah potensi dan yang kedua adalah motivasi. Jadi kinerja itu adalah perkalian dari potensi dikalikan dengan motivasi. Nah, apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan atau keterampilan dan keahlian teknis yang kita miliki. Itu potensi. Jadi
satu kemampuan atau keterampilan dari diri kita untuk melakukan satu kegiatan atau pekerjaan. Kemudian kalau motivasi itu adalah satu kemauan. Jadi kalau potensi itu kemampuan, kalau motivasi itu kemauan atau daya dorong diri kita ini untuk melakukan satu kegiatan. Itu namanya motivasi atau semangat ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran ya. Seandainya ini grafik ya, mutu PS waktu ya. Kalau ini SDM, jadi dari waktu ke waktu itu sama saja kualitas SDM-nya, kemampuan maupun kemauannya sama, maka sangat dimungkinkan kalau kinerja perusahaan itu atau kinerja instansi itu pasti menurun. Karena apa? Karena kualitas SDM-nya tetap, terus kemudian di masa mendatang ya, jadi di kemajuan-kemajuan di masa mendatang ini muncul terus. Nah, itu kalau tidak diimbangi dengan SDM, maka kinerja perusahaannya akan menurun. Jadi intinya kalau kualitas SDM itu tetap, maka kinerja perusahaan akan menurun. Karena ke depan tantangan ya, persaingan itu semakin besar gitu. Kalau SDM-nya tetap ya tentu saja kinerjanya menurun. Kemudian kalau kondisinya seperti ini, jadi kondisinya kualitas SDM itu justru malah turun dari waktu ke waktu kualitasnya ya, itu justru nanti kondisi atau kinerja perusahaan semakin anjlok gitu, semakin turunnya semakin tajam ya, karena kondisi SDM yang menurun kualitasnya. Nah, bagaimana supaya kondisi atau kinerja perusahaan itu meningkat ya, seperti ini, jadi kinerjanya meningkat, maka kualitas atau kondisi dari SDM itu harus meningkat gitu. Ya, jadi di perusahaan ya, dengan berbagai fasilitas ya, peralatan ya yang modern, tetapi kalau SDM-nya itu tidak bisa mengimbangi, maka tetap kinerja perusahaan itu akan turun ya. Oleh karena itu, supaya kinerja perusahaan ini meningkat, maka kualitas SDM-nya, mutu SDM-nya itu harus ditingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM? Nah, nanti akan kita terangkan di belakang bagaimana caranya untuk meningkatkan potensi dan motivasi. Karena kinerja itu ternyata gabungan dari potensi dan motivasi. Nah, agar kinerja tinggi, tentu potensi harus tinggi, kemudian motivasi harus tinggi juga, ya. Terus kemudian ini sebagai gambaran, ya. Kalau potensi kali motivasi itu sama dengan kinerja. Nah, kalau sekarang potensi itu nilainya katakanlah bagus 10, jadi potensinya luar biasa. Kemudian motivasi nggak punya, artinya semangatnya ya kendor, semangatnya lemah gitu, maka kinerjanya 0 gitu. Jadi ini saya buat angka yang ekstrim, seolah-olah potensinya itu maksimum 10, motivasinya minimum 0. Jadi kinerjanya 0 gitu. Jadi enggak ada kinerjanya karena motivasinya enggak ada, cuma pinter tok orangnya, terampil, ahli, tapi motivasinya enggak ada. Yang kedua, potensinya nggak punya, jadi nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan, cuma memiliki motivasi yang tinggi. Nah, seperti ini, kondisi seperti ini, jadi potensi tidak punya, tapi motivasi tinggi, hasilnya atau kinerjanya juga 0, ya, nggak ada, hanya motivasi saja. Kemudian yang ketiga ini yang harusnya kita harus memiliki semua, jadi potensinya bagus, 10, motivasinya 10, ya kinerjanya jadinya 100. Nah, inilah yang nanti kita inginkan ya, supaya kinerja kita ini
maksimum bisa 100 gitu. Nah, pertanyaannya sekarang ya, lebih sulit mana, mengelola potensi atau mengelola motivasi? Nah, di sini dua faktor penting dari kinerja, itu potensi dan motivasi. Tetapi pertanyaannya tadi, lebih sulit mana, mengelola potensi atau mengelola motivasi? Ya, lebih sulit mengelola motivasi. Ya, mengapa? Karena motivasi ini terkait erat dengan perasaan. Ya, jadi terkait erat dengan perasaan. Nanti kita terangkan bedanya potensi dengan motivasi. Ya, jadi bedanya potensi sama motivasi. Ya, kalau potensi itu merupakan hard skill, jadi ilmu pengetahuan, keterampilan teknis, ya kayak begitu. Tapi kalau motivasi adalah soft skill, ya, jadi keahlian lunak, ya, keahlian yang terkait dengan non teknis gitu ya. Kemudian kalau potensi itu keberadaannya di dalam diri kita itu relatif konstan atau naik begitu, ya, jadi relatif konstan lah. Kalau motivasi itu bisa fluktuatif sekali, jadi tidak seperti potensi. Kalau potensi itu relatif konstan dan cenderung akan naik karena kita tambah pengalaman, tambah ilmu, itu naik terus. Kemudian kalau motivasi itu fluktuatif. Hari ini motivasi kita bisa tinggi, tetapi besok pagi sangat mungkin turun, bahkan di bawah nol gitu. Kemudian kalau potensi itu bertambah terus karena kita belajar, kita pengalaman ya. Tapi kalau motivasi tetap aja naik turun. Jadi meskipun orangnya pinter ya, jadi motivasi itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan intelektualitasnya gitu ya. Jadi belum tentu orang yang pinter itu memiliki motivasi yang tinggi juga, gitu bukan. Jadi nggak seperti itu. Jadi motivasi itu bisa orangnya bodoh bisa tinggi, orangnya pinter bisa di bawah juga. Tergantung nanti ya. Jadi potensi ini tidak terkait dengan perasaan. Maksudnya begitu kita sudah memiliki kemampuan, keterampilan, perasaan itu seperti apapun masih tetap, potensi itu masih tetap kita miliki dan terus ada gitu. Terus kalau motivasi itu tidak, sangat terkait dengan perasaan. Sebagai gambaran yang lebih jelas begini, kalau potensi itu katakanlah kita ngambil contoh yang sederhana, kita sebagai karyawan itu pinter komputer, ya hatinya susah, kecewa, baru dimarahi oleh atasan, masih tetap pinter komputer. Jadi nggak mungkin begitu dimarahi kemudian lupa semua tentang keahlian komputer, tidak. Cuma sekarang yang justru itu berubah atau turun adalah motivasinya, ya. Jadi yang tadinya kemarin sebelum dimarahi itu ya semangatnya tinggi, tapi begitu dimarahi oleh atasan, besoknya itu slow down, artinya turun semangatnya. Nah, ini karena apa? Motivasi sangat tergantung dengan perasaan gitu. Ya, kemudian potensi itu mengikuti zaman. Jadi karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ya potensi juga ikut berkembang seperti itu. Tetapi yang namanya motivasi itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi zaman kayak apa? Zaman milenial, zaman ya pokoknya modern dan lain sebagainya, tetap saja bahwa motivasi itu sifatnya naik turun, ya bisa naik bisa turun ya, dan itu bisa sewaktu-waktu gitu ya, tergantung bagaimana perasaan kita ya. Jadi di sini bedanya kelihatan antara potensi dan motivasi, sehingga kalau gambarannya seperti ini, maka mengelola motivasi itu jauh lebih sulit daripada mengelola potensi. Kalau potensi karyawan disekolahkan, di training ya, diberi pelatihan ya langsung pinter, potensinya meningkat. Tapi motivasinya belum tentu. Nah, oleh karena itu kita ini kalau kita sebagai karyawan ya sebagai pimpinan dari perusahaan ya, itu sebaiknya memang
motivasi ini di-maintain, dipelihara gitu. Bagaimana bisa stabil dalam kondisi atau level yang tinggi. Supaya apa? Supaya kinerja kita atau kinerja perusahaan itu bisa tinggi ya, karena tadi faktor utama dari kinerja adalah potensi kali motivasi ya. Kemudian saya ingin menunjukkan bagaimana grafiknya potensi ini ya. Jadi kalau kita ini masuk kerja umpamanya di sini gitu ya, awal kerja, kita kerja ini kan juga belajar, pengalaman dan lain sebagainya, naik terus ya. Pada suatu saat baru turun. Nah, turunnya ini karena kemampuan kita, kemampuan dalam hal fisik ataupun psikologisnya ini turun. Jadi katakanlah kalau orang Jawa bilang itu mulai pikun gitu ya. Kita sudah daya ingat kita, ya kemampuan tubuh kita dan lain sebagainya itu turun gitu ya. Gitu. Jadi setiap saat kita ini naik gitu sebetulnya. Nah, pada saat-saat tertentu dalam waktu yang pendek itu konstan gitulah. Jadi di sini gitu. Jadi maksudnya keberadaannya itu konstan, itu tidak naik turun seperti motivasi. Nah, kalau motivasi beda seperti ini gambaran grafiknya itu. Jadi motivasi umpamanya saja kita baru masuk kerja itu tinggi motivasinya. Suatu saat kecewa, turun gitu. Nah, perasaannya sudah mulai rada gembira ini, terus turun lagi. Jadi seperti gergaji gini, jadi naik turun tergantung dari perasaan kita ini, senang atau menderita atau kecewa gitu. Nah, nanti yang paling menyebabkan mempengaruhi motivasi adalah perasaan kecewa itu. Jadi begitu kecewa ya kita turun ya, kadang-kadang bisa sampai di bawah nol. Kalau di bawah nol ini bahaya ini menjadi problem maker itu. Atau kalau kita ini sebagai pegawai kalau sudah mendekati pensiun kurang 2 tahun gitu, semangat kita sudah kecil sekali. Nah, harusnya seperti ini nggak boleh gitu ya. Kalau kita kan gaji kita ini kan relatif terus kontan gitu ya, kontan dan mungkin tambah naik gitu ya. Jadi motivasinya seperti ini ya, jadi nanti nggak bisa ngimbangi ya, nggak bisa ngimbangi hak yang kita terima. Karena apa? Motivasinya seperti ini. Nah, ini harus nanti dikelola ya. Makanya ini judulnya membangun motivasi melalui kesadaran. Nah, bagaimana nanti kita itu dengan kesadaran yang tinggi, ya motivasi itu tidak seperti ini ya, harusnya konstan naik terus kalau bisa gitu, atau stabil di level yang tinggi gitu, bukan seperti ini. Nah, kalau seperti ini pada saat kita nggak punya motivasi, sementara kita masih menerima gaji. Nah, ini artinya kita pada saat itu tidak bisa mengimbangi gaji itu, karena kinerja kita jelas jelek karena semangat kita turun. Nah, berikutnya bagaimana cara meningkatkan potensi. Tadi di muka sudah diterangkan bahwa kinerja itu supaya bisa baik, tinggi, maka potensi harus tinggi. Ya, lah bagaimana caranya meningkatkan, jadi supaya semakin lama potensi semakin tinggi. Ya, ini menggunakan konsep yang namanya konsep WTS ya. Apa itu konsep WTS? Jadi kita sebagai pegawai atau karyawan itu berperan sebagai WTS. Ya, W-nya apa? W-nya sebagai worker, sebagai karyawan, sebagai pekerja, ya. Kemudian T-nya itu sebagai teacher dan S-nya sebagai student, ya. Jadi kita pada saat kita menjalankan tugas sebagai karyawan atau pegawai, sekaligus kita ini ada peran lain yang harus kita mainkan, yaitu yang pertama itu sebagai karyawan, pegawai, sebagai worker, tentu kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan atau yang dibebankan kepada kita. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita ini harus berperan juga. Di saat yang sama kita juga berperan sebagai teacher, sebagai guru. Ya, bagaimanapun kita ini pasti punya ilmu dan pengalaman ya, walaupun sedikit, tapi lama-lama nanti kan banyak. Nah, pada saat kondisi seperti apapun, ya,
kemampuan kita, keahlian kita, itu kalau bisa diusahakan untuk ditularkan kepada orang lain. Karena kita berperan sebagai guru, jadi membuat atau menularkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu bisa atasannya, bisa temannya, bisa bawahannya. Karena kita ini kan memiliki keahlian. Keahlian yang kita miliki belum tentu atasan kita itu juga memiliki. Ya, belum tentu teman kita juga memiliki. Belum tentu anak buah kita memiliki keahlian yang kita punya gitu. Sehingga kita sebagai karyawan itu menularkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, apa manfaatnya? Orang lain itu bisa meningkat ya kemampuannya karena kita kasih tahu atau kita ajari. Kita sendiri karena sering mengajar maka ilmu itu akan tambah tambah ceket gitu kalau orang Jawa bilang, jadi tambah banyak gitu. Itu sebagai teacher. Kemudian pada saat yang sama kita juga berperan sebagai student. Artinya apa? Artinya bahwa kalau murid ya, itu kan harus belajar lah. Kita di tempat kerja juga belajar terus gitu loh. Jadi belajar kepada siapa? Kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa atasannya, bisa temannya, bisa bawahannya. Nah, coba bayangkan kalau kita ini menjalankan 3 peran ini sekaligus ya di dalam waktu yang bersamaan di tempat kerja, kita sebagai worker yang baik, kita sebagai teacher yang baik, kita sebagai student yang baik, maka ilmu kemampuan kita ini akan bertambah terus gitu dengan intensitas yang cepat gitu. Jadi artinya naiknya itu bisa cepat untuk meningkat gitu. Ya, ini cara yang baik, cara yang efektif untuk meningkatkan potensi di tempat kerja. Nah, sekarang bagaimana ya dengan motivasi? Bagaimana kita membangun motivasi? Karena motivasi tadi kan sifatnya itu kan fluktuatif, naik turun. Nah, itu harus dikelola, harus diupayakan bagaimana motivasi itu bisa terus meningkat. Ya, memang relatif agak susah gitu ya dibanding dengan potensi tadi. Tetapi kalau kita tahu caranya, kemudian kita menyadari sesuatu yang menyebabkan motivasi kita harus muncul. Nah, ini nanti kita akan meningkat terus motivasi kita ya. Ada 2 model motivasi ini ya. Yang pertama adalah motivasi pengaruh dari luar ya. Yang kedua motivasi pengaruh dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi 2 ini saja. Sebetulnya secara teori motivasi ini luar biasa teorinya ya. Maslow, Hermann, dan lain sebagainya itu banyak gitu ya teori-teori itu, tetapi saya menyederhanakan supaya kita mudah untuk memahami dan mudah untuk diaplikasikan. Saya bagi 2 saja, yaitu motivasi pengaruh dari luar diri kita, dan yang kedua motivasi pengaruh dari dalam diri kita. Nah, motivasi dari luar itu apa kira-kira? Yang pertama itu sistem reward and punishment ya. Jadi reward and punishment itu penghargaan dan sanksi gitu ya. Jadi adanya sistem itu. Jadi kalau kita kerja baik diberikan reward, diberikan penghargaan. Kalau kita kerja tidak baik, ya motivasi kita rendah, dikasih punish, dikasih sanksi. Nah, sistem ini memang luar biasa. Jadi bisa meningkatnya motivasi itu bisa ya seketika begitu ya. Tetapi nanti ada negatifnya, ada kelemahannya ya. Sistem reward and punishment ini kalau nanti tidak dijalankan dengan baik, justru akan terjadi demotivasi, terjadi penurunan motivasi yang drastis juga gitu. Reward and punishment. Kemudian yang kedua, pengaruh kepemimpinan ya. Jadi motivasi yang dipengaruhi oleh bagaimana pimpinan kita itu bersikap dan berperilaku. Jadi artinya kalau pimpinannya baik, semangat kita kerja ini wah tinggi gitu. Tapi kalau kebetulan kita mendapatkan pemimpin yang katakanlah sikap perilakunya, attitude-nya tidak baik, kita ini terus melokro gitu. Nah, ini jadi
kita ini dipengaruhi oleh di luar diri kita, dipengaruhi oleh pemimpin. Kalau yang pertama tadi kan kita semangat itu karena dipengaruhi oleh adanya reward and punishment. Tetapi yang kedua ini, kita ini dipengaruhi oleh pemimpin kita. Jadi di luar dari diri kita. Kalau pemimpinnya baik, kita semangat. Kalau pemimpinnya jelek, kita ngelogro gitu. Dan yang ketiga adalah aturan dan budaya. Jadi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, di tempat kerja itu seperti apa. Kalau itu bagus, wah semangatnya tinggi. Tapi kalau tidak baik, kita semangatnya rendah. Termasuk juga budaya. Nah, motivasi dari luar itu memang yang ada di dalam kehidupan ya, dunia kerja atau katakanlah karyawan, pegawai itu yang dominan itu justru motivasi dari luar ini. Jadi kalau dikasih bonus, wah semangat. Kalau pimpinannya baik, wah semangat. Kalau aturannya baik, semangat gitu. Ya, tetapi saya katakan bahwa sistem ini sangat rentan sekali, ya. Apalagi kalau fokusnya karyawan sama pegawai hanya reward and punishment, pemimpin dan lain sebagainya. Artinya itu bisa rentan, ya kalau dapat pemimpin yang baik, kalau enggak, ya kalau ada rewardnya, kalau enggak ada rewardnya bagaimana gitu, ya. Jadi ini sangat rentan, ya. Kalau naik bisa seketika, tetapi juga bisa turun seketika. Apalagi kalau sistem ini aplikasinya, implementasinya tidak sesuai dengan rencana, begitu. Ini bisa membuat demotivasi, bahkan bisa kontraproduktif gitu ya. Tetapi bahwa sistem ini itu sampai sekarang masih digunakan dan rupanya juga sedang dikembangkan untuk diaplikasikan, tetapi dengan cara-cara yang lebih lebih efektif begitu. Kemudian motivasi dari dalam diri. Nah, justru saya itu menganjurkan, ya, justru saya akan menjelaskan ini. Sebetulnya kalau kita ini motivasi kita dari luar itu sekarang sudah ada, itu dilengkapi, maksudnya dilengkapi dengan motivasi yang ada di dalam yang muncul dari dalam diri kita sendiri karena adanya satu kesadaran gitu. Nah, ini motivasi ini nanti relatif akan lebih konstan, lebih kontinu, dan levelnya di level yang tinggi karena penuh dengan kesadaran, bukan karena adanya reward and punishment, ya. Tetapi kalau kita sudah niat kerja, sudah tahu bahwa upahnya gajinya sekian, ya sudah, ada atau tidak ada reward, tetap bekerja dengan baik karena ini merupakan tanggung jawab. Kemudian juga tidak tergantung kepada pemimpin, apakah pimpinannya itu baik atau tidak, dia tetap semangat kerjanya. Karena apa? Karena ternyata gaji yang menggaji itu bukan pimpinan itu sebetulnya, ya, yang menggaji adalah perusahaan. Kalau dinaikkan lagi bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah rezeki ini Allah yang memberikan. Jadi sudah tidak tergantung lagi pada pimpinan, maksudnya ada atau tidak pimpinan, baik atau buruk pimpinan itu, kita tetap bekerja dengan baik. Kemudian juga nanti ada hal-hal tertentu yang menyebabkan kita ini menyadari bahwa yang namanya motivasi itu memang harus tinggi, ya. Jadi termasuk tadi aturannya bagaimana. Kalau memang kita sudah setuju aturannya seperti itu, ya harus tetap kerja ini semangat. Nah, saya ini intinya motivasi dari dalam diri dengan kesadaran itu motivasi yang muncul karena adanya peningkatan kemampuan spiritualitas. Nah, ini jadi kemampuan spiritualitas kita sehingga akan menumbuhkan satu kesadaran. Nah, apa itu spiritualitas? Spiritualitas adalah kemampuan dan kemauan untuk selalu mengkaitkan seluruh kejadian, ya, dengan
ya, seluruh kejadian, seluruh apa saja yang kita lakukan itu dengan keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Jadi spiritualitas adalah kemampuan kita untuk mengkaitkan ya seluruh kejadian, ya seluruh apa saja yang ada di alam dunia ini dengan keberadaan Allah. Contoh yang kecil umpamanya saja, kalau kita ini alhamdulillah pagi-pagi bisa bangun tidur ya masih selamat, masih dikasih hidup lah, ini dikaitkan dengan keberadaan Allah karena Allah memberikan hidup, masih memberikan keselamatan. Kita bisa berjalan karena diberikan kesehatan, kita bisa berpikir, kita bisa bekerja dan lain sebagainya, semuanya dikaitkan dengan keberadaan Allah. Nah, itu namanya spiritualitas ya. Kemudian motivasi karena kemampuan spiritualitas itu yang pertama ya. Jadi motivasi nanti kita akan muncul karena adanya kemampuan kita spiritualitas, kemampuan spiritualitas kita. Jadi mengkaitkan antara apa yang kita alami dengan keberadaan Allah. Nah, yang pertama itu adalah pemahaman tentang hakikat kerja. Ya, jadi kita ini bagaimana sih sebetulnya kerja itu gitu ya. Hakikatnya apa kerja itu? Yang kedua adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita ini secara spiritualitas. Jadi kalau kita ini tidak seimbang antara hak dan kewajiban, maka yang kita terima itu gajinya jadi tidak barokah. Ya. Kemudian yang ketiga itu satu pemahaman spiritualitas bahwa kita hidup ini yang dicari adalah rezeki yang halal, karena rezeki yang halal inilah nanti yang bisa membuat kita hidup bahagia ya. Kemudian kita ini memiliki satu prinsip ya, bahwa kita ini hidup di dunia ini yang dicari adalah kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, nanti ada pemahaman satu lagi nih ya. Jadi kita ini ya kepingin ya, kan kita ini diciptakan oleh Allah itu memang untuk beribadah. Nah, bagian dari beribadah adalah bekerja. Nah, salah satu bekerja ini manfaatnya untuk siapa? Nah, jadi kita ini memiliki satu pemikiran bahwa bagaimana caranya supaya kita ini, hidup kita, kerja kita ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini tentu nanti akan saya jelaskan satu persatu, tetapi mungkin yang paling dalam video ini, dalam konten ini yang akan saya banyak terangkan adalah pemahaman hakikat kerja. Karena kalau kita ini memahami hakikat kerja, nanti kita ini akan muncul satu kesadaran ya, yang nanti akan membangkitkan semangat itu ya. Kemudian kalau yang 4 yang lain mungkin nanti di konten berikutnya atau video berikutnya akan saya jelaskan. Tapi untuk video kali ini yang saya jelaskan adalah pemahaman tentang hakikat kerja. Nah, bagaimana membangun motivasi lewat pemahaman hakikat kerja. Nah, ini ada 2 presiden ini. Ini presiden pertama, Bung Karno, dan presiden yang sekarang yaitu Pak Jokowi ketemu setelah Jumatan ini ya. Ini hanya ilustrasi supaya kita lebih lebih happy gitu ya di dalam mengikuti ini presentasi ini ya. Ini Bung Karno ini tanya sama Pak Jokowi, Jok, Pak Badei, opo bedane wong sholat karo wong kerja ya. Karena ini nanti bedanya sholat dan orang kerja nanti akan memberikan pemahaman tentang hakikat kerja. Nah, sama Pak Jokowi ternyata dijawab, ngapunten Bapak, mohon maaf Bapak, yang mau menjawab ini teman-teman yang ada di ruangan ini, maksudnya pendengar atau yang sedang membuka video ini gitu yang akan menjawab. Nah, ini saya akan memberikan gambaran secara umum dari hasil saya training berkali-kali di mana-mana
kalau saya tanyakan bedanya sholat dan kerja, maka jawabannya itu saya rangkum seperti ini. Jadi ini dari beberapa kali saya memberikan pelatihan, training terkait dengan motivasi atau etos kerja. Setelah ditanya apa bedanya sholat dengan kerja, jawabannya itu hampir seluruhnya ya itu seperti ini. Makanya ini saya buat rangkuman jawaban secara umum pada saat belum adanya satu kesadaran itu jawabannya mesti seperti ini. Jadi bedanya sholat dengan kerja itu, kalau sholat itu hubungannya dengan Allah, kalau kerja hubungannya dengan manusia. Kalau sholat itu urusannya akhirat, kalau kerja ini urusannya dunia. Kemudian kalau sholat ini aturan yang membuat adalah agama, tetapi kalau kerja ini aturannya yang membuat manusia. Kalau sholat itu karena aturan, ya terus kemudian hubungannya dengan Allah, dengan akhirat, maka orang itu tidak berani menyimpang, ya. Tetapi kalau kerja, karena yang membuat aturan juga manusia, ya, kemudian hubungannya ya dengan manusia dan urusannya dunia, maka dalam kegiatan kerja itu banyak orang berani menyimpang, gitu. Artinya melanggar aturan kerja, gitu. Kemudian kalau sholat itu yang dicari adalah pahala, jadi mencari pahala. Tapi kalau kerja yang dicari adalah uang, gaji, bayaran, begitu. Kalau sholat itu pahalanya banyak, ya. Satu kali sholat duhur 4 rakaat 5 menit itu pahalanya banyak. Tetapi kalau kerja itu hanya gaji bulanan, ya 1 hari 8 jam kali 25 hari per bulan, ya dapatnya gaji katakanlah UMR, gitu ya. Jadi relatif kecil gitu dibanding kalau sholat itu pahalanya sholat sekali saja, sholat duhur cuma 5 menit, wah pahalanya banyak gitu. Kemudian kalau sholat itu kenapa kita tidak berani menyimpang? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi pada saat kita sholat itu rasanya pada waktu sholat itu diawasi oleh Allah, sehingga kita ini tidak berani mengurangi rakaat, ya mengurangi syarat dan aturan pada saat sholat, tidak berani. Karena apa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, sementara kalau kerja itu yang ngawasi adalah atasan. Perasaan kita begitu. Ya, ini memang terjadi keseharian, ya memang orang kerja seperti ini. Yang ngawasi itu pikirannya adalah atasan. Artinya bosnya, kalau tidak ada bosnya, wah santai gitu. Tidak ada atasannya, gak santai. Karena betul-betul merasa yang ngawasi itu adalah atasan. Nah, atasan kan tidak terus-menerus bisa menunggui kita atau karyawan. Kan juga pergi kemana-kemana dan pekerjaannya bukan hanya ngawasi. Nah, sehingga kalau kita ini merasa yang mengawasi itu adalah atasan, maka kalau tidak ada atasan, ya bosnya tidak ada, cenderung kita ini berani melakukan pelanggaran. Ya, kalau katakanlah kalau lebih agak kasar gitu, kita ini berani korupsi. Ya, tetapi pada waktu sholat kita tidak berani korupsi rakaat gitu. Karena apa? Karena kita ini yakin yang mengawasi kita ini adalah Allah, sementara kalau kerja yang mengawasi itu adalah atasannya. Kemudian kalau sholat itu, kalau kita mengerjakan sholat, itu betul-betul yakin bahwa ini adalah ibadah, ya, terutama ibadah ritual. Keyakinannya tinggi, tetapi kalau kerja, ya, itu belum atau tidak yakin. Jadi karena kerja ini ya semacam apa ya, kegiatan rutin, satu apa ya, kewajiban karena dibayar, begitu saja. Belum sampai kita ini betul-betul merasa kerja ini sebagai ibadah. Memang kita ini sering dengar, sering mendapatkan ceramah, pengarahan dari orang apa ya, atasan bahwa kerja ini adalah ibadah. Tetapi sampai dengan sekarang ini kan pemahaman kerja ini ibadah kan belum betul-betul dilaksanakan kalau seperti sholat itu. Jadi ini yang menyebabkan apa ya, kerja ini tidak seperti sholat itu. Padahal
antara sholat dan kerja ini sebetulnya sama-sama kegiatan beribadah. Kalau sholat itu ibadah ritual, kalau kerja ini adalah ibadah sosial. Tetapi kalau pemahamannya sementara itu masih seperti ini, ya kalau ini adalah pemahaman yang lama, saya katakan begitu, karena kita masih belum belum mendapatkan satu pemahaman ya bahwa nanti ini akan saya jelaskan ya. Jadi kalau yang namanya kerja itu apakah memang hanya hubungannya dengan manusia? Nah ini penjelasannya di berikut ini ya. Seharusnya pemahaman kerja itu harus dirubah seperti kalau kita menjalankan sholat gitu ya. Itu tadi kan berbeda betul gitu lah, dari hasil kesimpulannya berbeda ya. Tapi seharusnya pemahaman kerja itu harus dirubah seperti kalau kita menjalankan sholat. Nah sekarang coba kita ya, pemahaman kita yang baru bahwa kerja ini sebetulnya hubungannya ya itu bukan hanya manusia saja, tetapi justru yang dominan itu dengan Allah. Karena apa? Karena kita ini bisa berjalan, bisa berpikir, bisa bekerja. Ini karena nikmat Allah, karena diberi kekuatan oleh Allah gitu. Sehingga urusannya dengan Allah, bukan hanya manusia saja. Dan nanti ya urusan kerja ini bukan hanya dunia saja, tapi dunia akhirat. Nanti kalau kita bekerja baik, nanti akan dicatat sebagai ibadah. Tetapi kalau kita bekerja tidak baik, tentu akan dicatat sebagai maksiat. Dan itu nanti, baik di dunia maupun di akhirat, ada balasannya. Terutama di akhirat nanti. Ya, itu ada balasannya. Sehingga kerja ini urusannya tidak hanya dunia saja, tetapi justru dunia akhirat. Gitu. Kemudian, kalau sholat itu aturannya yang membuat agama, tetapi kalau kerja ini pemahamannya jadi harus juga dipahamkan, dirubah mindset kita bahwa kerja pun aturannya agama. Selama aturan yang dibuat oleh perusahaan itu tidak melanggar aturan agama, aturan pemerintah dan lain sebagainya, maka aturan yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi itu adalah aturan agama juga, karena tidak menyimpang, tidak melanggar aturan agama. Mindset kita harus kita rubah seperti ini. Jadi tadi mindset kita harus dirubah bahwa kerja ini hubungannya dengan manusia dan Allah. Ya, kemudian kerja ini urusannya bukan dunia saja, tetapi dunia akhirat gitu. Kemudian aturan kerja di tempat kerja kita ini juga aturan agama. Jadi juga tidak boleh dilanggar. Jadi kita tidak berani menyimpang karena aturannya yang membuat juga aturan agama, kemudian urusannya dengan Allah, urusannya dengan akhirat juga. Sehingga kita tidak berani menyimpang. Kemudian yang penting ini juga pemahaman, kalau sekarang orang kerja ditanya, pasti apa yang kamu cari dalam kerja? Pasti uang. Nah, jarang yang menjawab bahwa saya ini kerja yang saya cari uang dan pahala, itu jarang. Tetapi kalau sholat ditanya apa yang kamu cari di sholat, pasti pahala gitu. Nah, ini harus dirubah mindset kita bahwa di dalam kerja yang kita cari adalah uang dan pahala. Kenapa? Karena di dalam bekerja itu tetap aja akan dibalas oleh Allah. Sholat itu kepentingannya untuk kita sendiri, untuk diri sendiri. Nah, sementara kalau kerja itu kepentingannya untuk orang banyak, termasuk diri kita sendiri, keluarga, ya, famili, sama orang lain yang bisa menikmati hasil kerja kita. Contoh kalau kita bekerja di suatu perusahaan, nah perusahaan itu akan membayar kita untuk kepentingan keluarga, tetapi produk dari perusahaan itu bisa dinikmati jutaan orang itu. Nah, sehingga kita dalam bekerja ini juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau sholat saja untuk diri sendiri, ya itu dikasih pahala, maka kalau kita bekerja kepentingannya atau manfaatnya untuk orang lain, pasti Allah akan memberikan pahala. Kata Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi
orang lain. Nah, kerja itu manfaatnya untuk orang lain. Sehingga kita sudah yakin bahwa nanti ya di akhirat akan diberikan pahala. Bahkan ya uang muka itu atau uang gaji itu adalah merupakan uang muka saja. Ya, pahalanya nanti di akhirat akan diberikan, walaupun sudah juga diberikan pahala berupa kebahagiaan ya dan lain sebagainya. Tetapi yang betul-betul kita terima tiap bulan itu kan gaji itu. Nah, itu uang muka saja. Pahalanya belum. Seberapa pahalanya? Nah, ini kalau sholat aja pahalanya banyak, kerja ya banyak juga gitu. Karena manfaatnya untuk orang lain. Nah, kalau kita ini, mindset kita ini sudah berubah, bahwa dalam kerja ini yang kita dapatkan gaji dan pahala, kemudian pahalanya juga banyak, sudah nggak ada yang namanya orang malas itu. Justru kalau kita ini, ya sebagai contoh bandingannya kan sholat tadi. Ya, kalau sholat itu habis sholat kita wiritan, ya wiritan, baca macam-macam, maunya apa? Supaya kita dapat tambahan pahala. Nah, kerja juga begitu. Kalau kita kerja kemudian kualitasnya baik, kita rajin, ya bahkan tidak hitung-hitung waktu, ya pahalanya tambah banyak. Mungkin untuk sementara gaji masih belum naik, tetapi dalam waktu yang tidak lama mungkin gaji juga akan naik kalau kita bekerja dengan semangat dan juga bekerja dengan kualitas yang bagus. Ya, jadi kalau sholat pahalanya banyak, maka bekerja apalagi 8 jam per hari, nah itu mesti tambah banyak gitu. Kemudian yang penting ini juga, kalau sholat itu kan merasa diawasi Allah. Nah, kerja ini sebetulnya yang ngawasi, pengawas kita yang sesungguhnya juga Allah. Ini yang mungkin harus kita rubah mindset kita, bahwa bekerja ini kenapa banyak orang itu mudah menyimpang, malas, kemudian terlambat, ya melakukan sesuatu, tidak memanfaatkan jam kerja dengan baik gitu ya, pulang sebelum waktunya, bahkan yang lebih gawat lagi itu ada yang korupsi dan lain sebagainya. Karena pemahamannya kerja itu yang ngawasi adalah atasan, tetapi hakikatnya ya, dan bukan hakikatnya saja, tetapi memang pasti bahwa kita ini diawasi oleh Allah, karena Allah itu tidak pernah melepas kita ya. Siapa yang menjalankan jantung, siapa yang menjalankan paru-paru, siapa yang mengolah di perut makanan ini, siapa yang menjalankan darah, kita ini tidak pernah menjalankan sendiri lah. Tentu ada zat yang menjalankan, yaitu Allah. Sehingga Allah itu tidak pernah pergi atau tidak pernah lepas dari diri kita. Sehingga di tempat kerja pun Allah itu mengawasi kita. Ini, jadi bedanya. Kalau sholat itu kita tidak berani menyimpang, tapi kalau kerja kok berani. Nah, ini pemahamannya, karena di tempat kerja kita ini yang dianggap pengawas itu adalah atasan itu. Nah, sekarang kita geser, karena kerja ini ibadah, maka yang mengawasi kerja kita ini juga Allah. Jadi setiap saat apa yang kita lakukan di tempat kerja, ini Allah tahu. Nah, kenapa kalau sholat kok tidak berani menyimpang? Nah, di tempat kerja kok berani. Nah, ini karena mindset kita ini belum meyakini kalau Allah itu juga mengawasi kita gitu. Nah, oleh karena itu sekarang dengan pemahaman yang baru bahwa yang mengawasi kita atau pengawas kita yang sebenarnya di tempat kerja adalah Allah. Nah, dengan demikian kalau kita ini mulai dari hubungan manusia, urusan dan lain sebagainya, akhirnya kita menjadi yakin bahwa bekerja ini adalah ibadah. Itu. Jadi kalau ibadah, kerja ini ibadah, berarti mirip atau sama dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, ya. Nanti harus diniati, ya, kemudian harus yakin dengan ikhlas dan lain sebagainya, ya. Jadi kerja itu adalah juga ibadah. Nah, kalau sudah mindset kita ke sana, insya Allah kita ini akan ya bekerja dengan motivasi yang tinggi, ya, tidak malas-malasan, kemudian dengan kejujuran yang tinggi juga, tidak mau menyimpang, ya, dan yang kita cari itu karena pahala, maka tidak ada orang yang menggerutu, malas, ya, dikasih tugas itu tidak ada. Karena apa? Semakin banyak yang kita
kerjakan semakin, nah ini, karena bekerja adalah ibadah, maka semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Sementara gaji, rezeki hanya merupakan uang muka. Ya, bayaran yang sebenarnya nanti di akhirat merupakan pahala. Ini, kalau pemahaman kita sudah seperti ini, maka kita tidak ada ya rasa malas, menggerutu, wah itu nggak ada. Karena apa? Karena tadi itu yang kita harapkan adalah gaji dan pahala. Kemudian, nah ini gambaran bahwa dalam bekerja yang kita dapatkan adalah gaji dan pahala. Nah, ini mindset kita memang harus dirubah. Jadi kalau ditanya apa yang kamu dapatkan dari kerja, ya satu gaji, yang kedua pahala gitu. Ya, pengawas kita yang sesungguhnya dalam bekerja adalah ini gambarnya. Siapa pengawas kita yang sebenarnya? Nah, pengawas kita yang sebenarnya adalah Allah ini, ya. Allah, bukan atasan, bukan bos kita, ya. Kemudian hakikat kontrak kerja kita ya dengan Allah, bukan dengan perusahaan, hakikatnya begitu, ya. Jadi ini hari ini telah disepakati kontrak kerja dengan ketentuan manusia sebagai pihak kedua melaksanakan kerja dan menerima rezeki dari pihak ke satu. Pertanda pihak satu Allah, pihak kedua manusia. Nah, ini perjanjian kita. Ya. Kemudian, nah, supaya kita ini bekerja selama 8 jam per hari, itu bisa dicatat sebagai ibadah atau bisa bernilai ibadah, ya kalau, ya ini nanti ada syaratnya, sama dengan syarat-syarat ibadah yang lain, ya. Yang pertama, kalau bekerja ini supaya dicatat sebagai ibadah, yang pertama kita harus memilih pekerjaan yang halal. Ya, sekali lagi, memilih pekerjaan yang halal. Karena kalau pekerjaan kita tidak halal, dikerjakan seperti apapun menjadi tidak halal juga. Gitu. Tetapi begitu kita memilih yang pertama pekerjaan halal, nah nanti bagaimana semuanya bisa menjadi halal kalau syarat-syarat yang lain ini dipenuhi. Tetapi pekerjaan kita sudah halal. Yang kedua, kita harus meluruskan niat. Nah, ini mungkin yang kita abaikan atau kita lupakan, ya, bahwa kegiatan atau pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau namanya ibadah itu tergantung daripada niatnya. Karena kerja ini termasuk ibadah, maka bagaimana kita setiap pagi berangkat bekerja itu meniatkan, ya, niat kita bekerja ini hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Itu saja. Ya, juga jadi bukan niat-niat yang lain mau nyari kekayaan yang setinggi-tingginya, itu kan niat yang ikutan, tetapi niat utamanya bahwa kita bekerja ini niatnya adalah karena Allah, ya. Kemudian yang ketiga ini merasa diawasi oleh Allah, sama seperti kalau kita menjalankan sholat, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian meyakini akan mendapatkan pahala. Ya, kalau sholat saja untuk diri kita sendiri itu mendapatkan pahala, maka kalau kita kerja untuk kepentingan orang lain, manfaatnya untuk orang lain, pasti akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan Allah menjanjikan sekecil apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Nah, ini kalau kita ini kan kerja dengan baik, maka balasannya juga akan baik nanti di akhirat. Kemudian mengikuti syarat dan aturan. Kalau sholat itu ada syarat dan aturannya. Supaya sah sholatnya, maka kita mengikuti itu. Di tempat kerja juga sama. Kita ada syarat dan aturan di tempat kerja. Karena syarat dan aturan ini tidak berlawanan dengan agama, kita harus mindset kita harus kita rubah bahwa aturan ini juga aturan agama. Jadi kita tidak berani menyimpang atau melanggarnya. Kemudian yang terakhir, ya supaya apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah, yang paling penting ini adalah kita ini harus ikhlas. Ya, melakukan kegiatan ini harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Nah, ini. Jadi kita sholat, puasa, ya, ibadah ritual itu selain niat, yang lebih penting adalah ikhlas ini gitu. Jadi niat itu tidak penting, harus dilakukan karena kegiatan itu tergantung pada niatnya.
Nah, yang terakhir ini harus ikhlas. Nah, kita bayangkan aja kalau kita ini bekerja dengan ikhlas, ya, tidak ada yang namanya menggerutu, yang ngomel, gembreneng, ya, protes, kemudian demo apalagi. Itu tidak ada karena kita bekerja ini dengan ikhlas, mengharap, ya, mengharap ridhonya Allah, ya. Jadi kita kalau bekerja dengan ikhlas itu keuntungannya banyak. Yang pertama, kita ini merasa ringan bekerja ini karena kita ikhlas. Kemudian kualitas dari pekerjaan pasti lebih baik karena kita ini tidak berat gitu, tidak merasa menjadi beban karena kita ini ikhlas. Kemudian karena kita bekerja dengan baik, sangat mungkin prestasi kita dinilai baik oleh atasan sehingga secara berangsur-angsur kita ini akan naik jabatan begitu. Jadi kalau kita ini kerja ikhlas itu sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting bahwa kalau kita ini bekerja ikhlas bahwa itu akan dicatat sebagai ibadah ya, sehingga nanti di akhirat akan diperhitungkan sebagai amal kebajikan atau ibadah begitu. Ya. Kemudian ini saya mau memberikan satu pemahaman yang sederhana. Apakah definisi ikhlas itu? Secara sederhana, ikhlas itu adalah pamrih hanya kepada Allah. Karena begini, apa yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti ada pamrihnya. Kalau orang Jawa bilang begitu, ono pamrihe. Jadi tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu tidak ada yang diharapkan. Apa saja sudah, ya pasti ada yang diharapkan. Nah, contoh saja, umpamanya saja kita sholat, itu ada yang diharapkan. Ya, pahala, ridho Allah, kita puasa juga begitu. Nah, kita mau melakukan sesuatu, katakanlah di rumah, mau mengerjakan apa, katakanlah setrika umpamanya, itu kan juga ada harapannya baju jadi apa halus semua, kemudian dipakai jadi enak, ya, terus kemudian bekerja atau kita pede. Nah, itu semua kan ada yang diharapkan, ya. Tetapi yang namanya ikhlas itu hanya pamrih hanya kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, terutama di tempat kerja, itu hanya menginginkan pahala atau menginginkan ridhonya Allah. Jadi pamrih kita di dalam bekerja itu hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Nah, karena kita ini pamrih kepada Allah, kita ini merasa bahwa di dalam bekerja ini semuanya itu akan dikawal, akan diberikan petunjuk, ya akan diawasi oleh Allah, sehingga kita bekerja ini pasti akan lebih baik gitu. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan ini diawasi oleh Allah dan akan diberikan pahala oleh Allah juga. Begitu. Ya, kita tidak berani menyimpang ya. Dengan memahami hakikat kerja, maka akan meningkatkan beberapa motivasi ya. Jadi di dalam ini pemahaman ini selain motivasi kerja yang meningkat, ada motivasi-motivasi lain yang juga ikut meningkat karena kita memahami hakikat kerja. Ya, hakikat kerja itu tadi itu bahwa kerja ini adalah urusan dunia akhirat, kerja ini urusannya dengan Allah dan manusia juga gitu. Bahwa kerja ini adalah ibadah, kerja ini yang ngawasi Allah, kerja ini dapat pahala. Itu namanya hakikat kerja. Ya, dengan memahami hakikat kerja, maka akan meningkatkan beberapa motivasi. Antara lain, yang pertama, ya tentu motivasi kerja akan meningkat. Ya, alasannya sadar bahwa faktor utama dari kinerja adalah motivasi kerja. Semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi pula kinerjanya. Ya, dengan motivasi tinggi, kinerja akan bisa mengimbangi gaji atau hak yang kita terima. Hak saat masih aktif maupun saat sudah pensiun. Jadi hak kita ini, kalau ini kita pegawai negeri dan pegawai yang dapat pensiun, hak kita ini adalah pada saat aktif maupun tidak aktif kita ini masih mendapatkan hak. Sementara kewajiban itu hanya bisa dilaksanakan pada saat masih aktif. Nah, dengan motivasi yang tinggi, maka kita bisa mengimbangi, kinerja kita akan bisa mengimbangi gaji atau hak yang kita terima, baik masih aktif maupun sudah pensiun begitu.
Ya, terus kemudian motivasi untuk ibadah meningkat, ya. Jadi karena tadi itu memahami bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah yang waktunya cukup panjang, paling tidak 8 jam sehari. Yang tadinya kalau kita tidak memahami hakikat kerja, kita ini 8 jam itu tidak dicatat sebagai kegiatan ibadah. Sekarang dengan memahami hakikat kerja, kita ini ibadah kita tambah 8 jam di tempat kerja ini, kita melakukan ibadah gitu. Kemudian sadar bahwa dalam bekerja yang didapat bukan saja gaji, tetapi jauh lebih banyak yaitu pahala. Sehingga kita nanti akan semangat untuk menerima tugas gitu ya. Jadi karena kalau kita sementara ini kalau kita ketambahan tugas itu kan mesti menggerutu gitu ya, menggerutu, berenang gitu ya. Tapi sekarang enggak, karena ini ibadah, semakin banyak tugas yang kita lakukan, semakin banyak juga pahalanya. Semakin tinggi motivasi kerja kita, semakin banyak pahala walaupun sementara gaji belum meningkat. Kemudian motivasi untuk mendapatkan pahala juga meningkat kan? Karena tadi ibadahnya meningkat, motivasi untuk mendapatkan pahala juga meningkat. Sadar kalau sholat untuk dirinya sendiri saja dapat pahala banyak, apalagi kalau kerja untuk kepentingan orang lain. Sadar kalau orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kalau kita ini bekerja dengan ikhlas, dicatat sebagai ibadah, maka kita ini berarti bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yakin jika motivasi kerja dilakukan dengan keikhlasan tinggi, maka kualitas dan kuantitas pahalanya juga akan tinggi. Sekarang motivasi menghindari perilaku negatif. Nah, jadi setelah kita memahami hakikat kerja, maka motivasi untuk menghindari perilaku negatif itu meningkat gitu. Sadar bahwa perilaku negatif dalam aktivitas kerja akan membahayakan dirinya dan menghilangkan nilai ibadah. Ya, jadi kalau kita melakukan hal-hal negatif di tempat kerja, maka nilai ibadahnya akan hilang gitu, sehingga tentu kaitannya dengan pahala, justru malah kita dapat dosa, ya, nanti balasannya adalah siksa. Sadar bahwa apapun yang dilakukan dalam kerja akan dilihat oleh Allah. Berperilaku negatif dalam kerja akan menghilangkan ya kepuasan dan keenjoyan kerja, ya. Kemudian berperilaku negatif akan menghilangkan nilai ibadah. Jadi kalau kita berbuat negatif di tempat kerja, maka nilai ibadahnya jadi hilang. Kemudian motivasi untuk bekerja lebih ikhlas, ya tadi itu. Sadar bahwa kerja dengan ikhlas, maka kerja bisa dicatat sebagai ibadah. Kerja dengan ikhlas akan terasa ringan dan menyenangkan. Dengan ikhlas akan bisa menghalau rasa kecewa dan menggerutu, ya. Dengan ikhlas akan didapatkan kepuasan kerja dan meningkatkan rasa syukur kita. Motivasi untuk menerima tambahan tugas. Nah, ini saya sampaikan karena apa? Karena begitu kita memahami hakikat kerja, kita ini kalau mendapatkan tambahan tugas, walaupun gaji tidak tambah, tapi tambah senang. Kenapa? Semakin ya sadar, semakin banyak kerja, semakin banyak pahalanya. Tambahan tugas berarti peluang untuk mendapatkan tambahan pahala. Dengan mampu mengerjakan berbagai tugas, maka akan sangat mungkin untuk mendapatkan nikmat tambahan dari Allah dalam bentuk kenaikan jabatan. Nah, kemudian yang terakhir mungkin motivasi hidup bahagia dunia akhirat, ya. Meningkatnya spiritualitas kita. Hakikat kerja akan meningkatkan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kalau kita ini memahami hakikat kerja, maka hubungan kita dengan Allah meningkat, hubungan dengan sesama, terutama teman kerja, akan juga meningkat baik. Meningkatnya kegiatan ibadah dan meminimalisir perbuatan maksiat, meningkatkan rasa syukur, ya. Kemudian bahagia di dunia dan insya Allah bahagia juga di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, dengan memahami hakikat kerja, maka tidak ada rasa malas, tidak ada rasa mengeluh dan gerundel, menggerutu. Kemudian tidak ada rasa iri dan dengki.
tidak mudah kecewa, ya. Yang ada cuma rasa syukur, nerimo ing pandung, kerja semangat, rukun, kerja dengan happy, tujuan ya dari kita bisa tercapai. Ya, ini salah tulis ini, jadi tujuan kita di tempat kerja atau tujuan kerja kita tercapai. Ya, demikian ya yang bisa saya simpulkan atau saya sampaikan. Katanya Pak Harto, saya nyatakan presentasi ini mantap. Lain kali dilanjutkan dengan materi yang lebih baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.